Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Sebagaimana dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mari saudara-saudara, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk sejenak meluangkan waktunya untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Tuhan telah menuntun kami dalam peristirahatan kami, sehingga kami bangun dengan penuh keberkatan daripada Tuhan. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman-Mu akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini, Selasa 20 Juni, adalah dari Renungan Harian Gereja Toraja. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.
Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada hari ini ialah takutilah Dia. Takutilah Dia. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, umumnya orang pernah merasa takut. Takut kehilangan orang yang dicintai. Ada yang takut karena masa depan. Ada lagi yang takut karena ada setan. Juga ada rasa takut karena kemampuannya masih rendah dan sebagainya. Namun perasaan demikian muncul pula di hati para murid yang mengikut Yesus. Mereka merasa kemampuannya belum maksimal, sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama dengan orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengkhususkan pengajarannya kepada para muridnya. Ia mengingatkan murid-murid agar waspada terhadap pengajaran orang Yahudi karena mereka munafik. Yesus memperingatkan para murid-muridnya supaya mereka takut akan Tuhan, sebab Ia yang berkuasa atas kehidupan di dunia ini dan kehidupan setelah kematian. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Manusia bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar jangkauannya. Bahkan Allah tahu jumlah rambut di kepala manusia. Jadi kehidupan murid-murid seharusnya jangan digerakkan oleh rasa takut kepada manusia dan aturan-aturan agama, tetapi digerakkan hanya oleh rasa takut akan Tuhan. Saudara-saudara, apa artinya takut akan Allah? Yesus berkata kepada muridnya bahwa mereka sangatlah berharga, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit. Inilah alasan mengapa kemudian Yesus berkata kepada mereka agar jangan takut kepada para majelis, pemerintah, dan penguasa. Hanya Allah yang layak ditakuti. Karena itu para murid harus taat kepada Tuhan dan menjadi pelayannya yang setia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Sebagai orang percaya, pengenalan kita akan Allah yang berdaulat akan memunculkan rasa hormat kepada pencipta kita. Kita mengasihinya karena perbuatannya yang berharga. Rasa takut dan kasih ini senantiasa membuat kita menyaksikan perbuatannya, menyaksikan perbuatan Allah, baik dalam kehidupan pribadi maupun orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat yang Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama. Lebih khusus telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini meyakinkan kami bahwa betapapun dalam kehidupan ini kami
selalu merasakan bahwa silih berganti senang atau susah. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya dalam hidup ini kami boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini dalam menjalani kehidupan mereka. Kiranya kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan mereka akan rasakan dan alami dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, biarlah itu dapat memperoleh hasil yang baik yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan menolong, kiranya mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami semua menikmati keamanan dan sukacita dan damai sejahtera kami alami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang lanjut usia, yang sakit, yang berduka cita. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menopang mereka senantiasa, menguatkan iman percaya mereka di tengah menjalani hidup karunia Tuhan. Dan kiranya hari ini kami jalani dengan penuh sukacita dari Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan tetap memelihara kita, menuntun kita dalam menjalani hidup ini. Amin.